pagi. Pada hari ini kita akan belajar sejarah dengan Bu Nadia. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini adalah agar Ananda sekalian dapat menganalisis peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia saat ini merupakan buah dari perjuangan para pahlawan di masa lalu untuk membebaskan bangsanya dari cengkeraman para penjajah. Sebagai bangsa yang terjajah tentu sangat tertekan dan tertindas. Oleh karena itu, terjadi perlawanan di mana-mana untuk membebaskan diri dari para penjajah. Perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan dipelopori oleh tokoh-tokoh nasional maupun tokoh daerah. Para pahlawan berjuang tanpa pamrih demi mencapai Indonesia merdeka dan berdaulat. Mari Ananda sekalian kita mengenal lebih jauh sosok pahlawan nasional dan daerah yang api perjuangannya terus dikagumi hingga kini. Cut Nyak-Dien. Dalam sejarah Perang Aceh yang berkobar antara tahun 1873 hingga 1904, ada nama Cut Nyak-Dien, pahlawan perempuan dan tangguh yang gema dan api perjuangannya terus dikagumi hingga kini. Cut Nyak-Dien lahir di Aceh Besar pada tahun 1848 dari keluarga bangsawan Aceh. Beliau merupakan putri dari Ule Balang Empat Mukim yang bernama Teku Nenta Setia. Pada tahun 1862, Cut Nyak-Dien dinikahi oleh Teku Ibrahim Lamnga yang akhirnya meninggal dalam pertempuran melawan Belanda. Kematian suaminya membuat Cut Nyak-Dien marah dan bersumpah akan melawan tentara Belanda. Tahun setelah kematian suami pertamanya, datang lamaran kepada Cut Nyak-Dien dari salah satu panglima Perang Aceh yang bernama Teku Umar. Awalnya Cut Nyak-Dien menolak lamaran tersebut. Namun karena Teku Umar berjanji mengizinkannya bertempur di medan perang, akhirnya Cut Nyak-Dien menerima pinangan tersebut. Pasca meninggalnya Teku Umar, Cut Nyak-Dien mengambil alih tampuk kepemimpinan Perang Semesta Rakyat Aceh. Pasukan Cut Nyak-Dien yang terus berpindah-pindah tetap aktif melakukan serangan-serangan mendadak terhadap pasukan Belanda di Melabu. Cut Nyak-Dien adalah seorang pemberani yang menolak tunduk dan mengorbankan hidupnya untuk menjadi lilin bagi masyarakat. Haji Umar Said Cokro Aminoto dikenal luas dalam sejarah nasional sebagai seorang guru bangsa yang pernah menjadi pemimpin Sarekat Islam dari tahun 1914 sampai 1934. Hos Cokro Aminoto lahir di Madiun, Jawa Timur pada tanggal 16 Agustus 1882. Hos Cokro Aminoto yang sering menulis di surat kabar dan majalah telah dikenal sebagai seseorang yang kritis perjuangan dan sumbangan Hos Cokro Aminoto bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri sangatlah besar. Muhammad Yamin dikenal sebagai tokoh pergerakan nasional. Muhammad Yamin lahir di Sumatera Barat pada tanggal 23 Agustus 1903. Dalam perjalanan pembentukan bangsa, Muhammad Yamin adalah orang pertama yang menggagas pentingnya bahasa persatuan. Pemikirannya tersebut disampaikan pada Kongres pertama pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Batavia. Sebagai Sekretaris Kongres Pemuda II, Muhammad Yamin berperan dalam merumuskan Ikrar Pemuda atau yang lebih kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Dalam sidang BPUPKI, Muhammad Yamin juga berperan penting dalam menggagas wilayah Indonesia dan merumuskan Pancasila. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena bisa menikmati kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan. Selain itu juga menghormati dan menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan.